Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Desi Harneti Putri Huspa. Saya adalah salah seorang dosen di Departemen Kimia FMIPA Unpad pada kelompok bidang keahlian kimia bahan alam dan sintesis. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah Pasca Sarjana yang sudah mengundang saya untuk melakukan diseminasi hasil penelitian selama ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan, eee, hasil dari riset sejak tahun 2010 ya, dengan judul Potensi Tumbuhan Aglaia Indonesia sebagai Obat Kanker. Tentunya kita harus sangat bersyukur bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Dari 40.000 tanaman yang tumbuh di dunia, 30.000-nya tumbuh di Indonesia. Nah, namun hanya 6.000 tumbuhan saja yang baru dimanfaatkan secara spesifik. Kita tahu bahwa tumbuhan itu memiliki peranan penting, ya, bukan hanya untuk lingkungan, ya, seperti sebagai penghasil oksigen, mencegah banjir, tapi juga untuk kehidupan manusia, seperti menyediakan untuk bahan makanan, kemudian juga sebagai zat warna misalnya, pewangi, atau juga menjadi penyedia obat. Kita tahu bahwa kehidupan manusia itu dekat dengan tumbuhan atau tanaman, salah satunya adalah untuk meningkatkan atau menyembuhkan penyakit. Perkembangan pemanfaatan tanaman untuk mengobati penyakit bisa kita lihat pada tiga gambar ini ya. Sebelah kiri di situ ada mbak-mbak ya yang sedang menyediakan jamu ya, kemudian di tengah ada obat herba terstandar, yang sebelah kanan itu ada obat fitofarmaka. Nah, ketiga kelompok ini dibedakan berdasarkan kualitas dari dua hal, yaitu khasiatnya dan juga standarisasi bahan bakunya. Kalau jamu, ya jamu itu sediaannya masih dalam bentuk aslinya, misalnya rimpangnya, daunnya, akarnya, dan kemudian dalam dosis biasanya digunakan istilah-istilah yang belum standar, ya seperti segenggam atau 5 lembar gitu ya, atau sejumput misalnya begitu, ya. Dan kemudian direbus dalam takaran air 2 gelas, 3 gelas gitu ya, dan kemudian dikisat atau dididihkan sampai airnya di 1 gelas. Nah, itu belum terlalu standar. Walaupun jamu ini sudah terbukti khasiatnya eh, selama minimal 3 generasi ya, secara turun menurun gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang masuk angin atau perut kembung ya, kemudian juga batuk-batuk, begitu kita minum jamu beras kencur gitu ya. Nah, itu langsung terasa badan menjadi enak gitu ya, kembung juga jadi keluar anginnya. Nah, itu sudah dirasakan secara turun-temurun dari nenek kita gitu ya, sampai kitanya juga merasakan hal yang sama. Itu baru jamu. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka khasiat ini kemudian dibuktikan secara ilmiah melalui apa yang disebut dengan uji praklinis. Jadi apakah betul misalnya tadi ya kencur tadi atau daun sirih itu memang bisa mengurangi penyakit dalam arti membunuh bakteri misalnya. Nah, itu diuji dalam laboratorium dengan eksperimen uji antibakteri, yaitu preklinis. Nah, ternyata bahan-bahan ini sudah teruji secara klinis, secara preklinis ya, lalu kemudian secara bahannya juga distandarisasi ya, misalnya standarisasinya bahwa yang dipanennya pada usia berapa ya, kemudian juga berapa gram komposisinya ya, kemudian berapa lama pemanasannya, berapa suhunya. Yang itu tidak dilakukan pada saat membuat jamu gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya kalau OHT ini ya, ini maaf ya saya tapi nggak apa-apa ya melihat merek begini. Ada dari kulit manggis, ada dari berbagai campuran rimpang ya seperti kunyit, jahe, ya dan lain-lain. Nah, kalau seandainya sediaan herbal atau obat bahan alam ini ditingkatkan lagi kualitasnya, ya dilanjutkan ujinya melalui uji klinis ya. Misalnya dilakukan
studi mengenai mekanisme hubungan antara zat aktifnya ya dengan bakteri, dengan virus atau dengan sel kanker misalnya. Kemudian juga dilakukan toksisitasnya, apakah dia beracun nggak buat manusia, bahaya nggak untuk ginjal kita dalam jangka waktu panjang ya. Kemudian betul nggak betul-betul efektif ya, kemudian sampai diujikan secara in vivo kepada hewan uji juga kepada manusia. Jika itu betul-betul semuanya baik, maka jadilah dia menjadi suatu fitofarmaka. Ya, kalau sudah fitofarmaka ini sudah bisa diresepkan oleh dokter. Jadi kalau rekan-rekan ingin lihat apakah sediaan obat herbal itu sudah level mana, lihat logo yang di atas itu. Ya, ada jamu, OHT, ada fitofarmaka. Ya, itu menunjukkan kualitas dari efektivitas dari khasiatnya dan juga dari standar bahannya gitu. Ya. Nah, dalam mendapatkan senyawa obat ya yang aktif untuk menyembuhkan penyakit bisa dari pendekatan etnofarmakologi tadi ya. Jadi melalui khasiat tanaman yang sudah diakui secara turun-temurun. Tapi bisa juga kita menggunakan pendekatan yang kedua ya, yaitu kita temukan senyawa aktifnya melalui pendekatan apa yang disebut dengan kemotaksonomi ya. Jadi taksonomi berdasarkan kandungan kimianya. Jadi ternyata ada hubungan antara kekerabatan suatu tumbuhan seperti misalnya sirih-sirihan gitu ya, nangka-nangkaan atau misalnya kunyit-kunyitannya rimpang begitu. Sama-sama satu family ya, sama-sama satu genus gitu ya, maka kemungkinan besar dia akan memiliki kandungan senyawa yang serupa. Ya, sehingga jika kita misalnya ingin mengetahui senyawa aktif antibakteri dalam suatu daun sirih misalnya, dan kemudian misalnya sirihnya sirih hijau misalnya ya. Nah, di situ ada zat aktifnya. Nah, kalau kita ingin mengetahui zat yang sama ya, kemudian ataupun kelompok yang sama dengan sedikit variasi pada struktur, itu bisa kita dekati dengan mengeksplorasi dari sirih jenis yang lain, misalnya sirih daun merah atau sirih yang berdaun lebih kecil gitu. Karena masih sama-sama sirih, ya itu biasanya mengandung senyawa yang sama karena senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan itu merupakan ekspresi genetik. Gitu. Jadi kalau kekerabatan genetiknya dekat, maka dia akan menghasilkan senyawa dengan yang mirip juga seperti itu. Ya. Nah ini adalah contoh ya bagaimana penelitian yang panjang gitu ya, mulai dari eksplorasi bahan alam sampai dengan kepada obat ya, itu contohnya adalah pada senyawa taksol. Nah, senyawa ini sudah diresepkan oleh dokter digunakan di bidang medis untuk mengobati kanker ya, yang mana senyawa ini diisolasi dari kulit batang spesies Taxus brevifolia. Sebelahnya ada sabadila yang diperoleh dari tanaman S. officinale ya. Nah, juga ada antimikroba ya, ini antibiotik ya. Nah, ini pun juga dari tanaman ya. Nah, kemudian juga ada obat anti malaria ya. Ini ada gedunin, ada quinin ya, kita kenal dengan kulit batang kina ya, yang pada waktu itu begitu sangat bermanfaat begitu ya, karena bisa mengendalikan kematian akibat pandemi dari penyakit malaria. Nah, pada pusat studi kami atau pada kelompok bidang keahlian kami menggunakan roadmap penelitian kimia organik bahan alam dan sintesis kimia, di mana eksplorasi senyawa aktif biologis baru itu diperoleh dari tumbuh-tumbuhan tropika khas Indonesia. Ya, nah diantaranya selain genus Aglaya juga ada genus Erythrina, Disoxylum, Chesoseton dan lain-lain. Nah, setelah itu kami juga melakukan diferensifikasi atau derivatisasi dari struktur yang ada dan juga bisa diperoleh dari jamur endofit yang terdapat pada tumbuhan tersebut ataupun pada biota laut. Jika kita sudah mendapatkan senyawa aktif ya yang dari tumbuhan-tumbuhan ini ya, maka kita akan melakukan studi lebih lanjut untuk mengetahui aktivitasnya dan hubungan antara struktur dan aktivitas ya, untuk kemudian dilakukan penelitian lanjutan melalui uji-uji toksisitas klinis dan preklinis lapangan sampai kemudian menghasilkan OHT lalu kedepannya untuk komersialisasi produk begitu. Nah, ini adalah roadmap kami. Ya, adapun yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah
eksplorasi senyawa aktifnya sampai kepada uji aktivitasnya. Ya, eh, salah satu family yang tumbuh baik di Indonesia dan juga di negara tropis maupun subtropis ya adalah family Meliaceae. Yang mana family Meliaceae ini terdiri dari 48 genus, 700 spesies, dan salah satu genus yang terbesar pada family ini adalah genus Aglaia. Ya, genus Aglaia ini di seluruh dunia ada 150 spesies, kemudian yang tumbuh di Indonesia ada 65 spesies. Nah, berikut adalah sebaran dari tumbuhnya sebaran dari Aglaia di Indonesia, tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Irian. Perbedaan geografis tentu juga akan membawa dampak terhadap jenis metabolit sekunder atau senyawa aktif yang terdapat pada tumbuhan tersebut karena adanya perbedaan geografis. Nah, tumbuhan Aglaia ini secara tradisional digunakan sebagai salah satunya ya sebagai untuk furnitur, untuk mengobati demam, batuk, kemudian inflamasi atau antibakteri ya, juga ada untuk insektisida dan juga untuk zat wewangian begitu secara tradisional. Penelitian lebih lanjut mengenai kandungan kimianya pada senyawa pada genus Aglaia ini dari review yang dilakukan sejak awal dipublikasikan pada tahun 65 sampai dengan tahun 2021, ternyata senyawa kelompok flavulagin dan juga triterpenoid ini menjadi kelompok senyawa yang paling dominan terdapat pada genus Aglaia ini. Ya, di dalamnya kita lihat di sini banyak senyawa bahan alam dengan bentuk yang menarik begitu ya, dengan kelompok yang menarik seperti ada dari kelompok sesquiterpen, terpenoid ya, kemudian juga ada triterpen ya, lalu ada kelompok steroid, kelompok bisamida, ada kelompok rocaglamida ya atau flavaglin, dan juga ada kelompok lignan. Nah, rocaglamida ini yang merupakan satu kelompok senyawa yang ternyata hanya ditemukan pada genus Aglaia dan sampai saat ini belum ada laporan ditemukannya kelompok senyawa ini pada tumbuhan genus yang lain. Nah, sehingga flavaglin atau rocaglamida ini bisa dikatakan sebagai chemical marker untuk genus Aglaia. Nah, penelitian mengenai aktivitas farmakologi terhadap tumbuhan Aglaia dengan penelitian lebih lanjut di laboratorium menunjukkan bahwa aktivitas sitotoksik menjadi aktivitas yang dominan atau menarik begitu ya. Nah, sehingga kami tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka mengeksplorasi senyawa-senyawa yang terdapat pada genus Aglaia untuk nantinya akan dijadikan sebagai senyawa aktif pada obat kanker karena dia bersifat sitotoksik. Kita tahu bahwa perkembangan dari zaman ya yang menyebabkan perubahan gaya hidup dari manusia menyebabkan banyaknya kasus ya penyakit kanker di dunia, khususnya juga di Indonesia. Bahkan di Indonesia penyakit kanker ini menjadi urutan ke-8 di Asia Tenggara dan urutan 23 di Asia sebagai penyebab kematian di dunia ya begitu. Nah, ini di Indonesia urutan ke-8. Saat ini terapi kanker yang dilakukan mulai dari pembedahan, kemoterapi, radioterapi. Ya, namun masih dirasakan adanya efek samping yang tidak menyenangkan ya seperti bagi pasien, misalnya kerontokan rambut, mual dan muntah, rasa lelah, nyeri kepala, ya berat badan menurun drastis. Dan ternyata juga muncul juga resistensi ya dari sel kanker ini terhadap treatment dari yang ada begitu. Nah, oleh sebab itu maka dilakukanlah upaya-upaya untuk mencari senyawa bioaktif alami yang dapat mengobati kanker. Setelah berhasil ya beberapa di antaranya contohnya yang 3 ini ya seperti Taxol, kemudian vinblastine, vincristin, dan nimbolida yang saat ini sudah digunakan di bidang medis ya sebagai
treatment untuk pasien kanker ya dari tumbuhan gitu. Nah, kami putuskan ya untuk terus mengeksplorasi Aglaia ini dengan 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui apa kandungan dari metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan Aglaia Indonesia, dan kemudian bagaimana sifat sitotoksiknya ya terhadap beberapa sel kanker. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana hubungan struktur dengan aktivitas pada senyawa tersebut terhadap aktivitas antikansernya. Metodologi yang kami lakukan, pertama kita tentunya preparasi sampel, lalu melakukan ekstraksi, pemisahan dan pemurnian dari senyawanya, lalu kemudian dilakukan penentuan struktur molekul yaitu elusidasi struktur menggunakan berbagai instrumen, lalu kemudian uji sitotoksik, dan kemudian kita melakukan studi hubungan struktur dengan aktivitas. Sejak tahun 2010 sampai saat ini masih berjalan, terdapat telah diteliti 11 spesies Aglaia ya yang bertanda tulis merah begitu, dan kemudian kami dapatkan sampel-sampel ini dari Kebun Raya Bogor. Nah, namun karena di Kebun Raya Bogor sudah habis gitu ya, sudah terbatas ketersediaannya, maka perkembangan berikutnya kami langsung mencari ke taman-taman nasional yang tersebar di Kalimantan ya, kemudian juga di Sumatera, dan itu yang masih terus berjalan gitu. Nah, setelah mendapatkan sampel, kemudian kita sampling, lalu kita preparasi, lalu kita siapkan untuk melakukan tahap ekstraksi ya, di mana tahap ekstraksi ini kita melakukan pelarutan ya dari senyawa-senyawa yang terkandung di dalam sampel ya atau tumbuhan tersebut ya dengan menggunakan pelarut-pelarut organik seperti pelarut metanol ataupun pelarut etanol untuk mengekstrak kandungan senyawa metabolit sekundernya. Setelah itu kita melakukan vaksinasi ya supaya terjadi penyederhanaan komposisi ya berdasarkan kelarutannya dengan berbagai macam teknik ataupun metode seperti kromatografi ataupun juga ekstraksi dan lain-lain ya. Setelah mendapatkan fraksi-fraksi, lalu kita lakukan tahap berikutnya yaitu tahap pemurnian untuk mendapatkan senyawa tunggal. Nah, setelah mendapatkan senyawa tunggal, maka dilakukan penentuan struktur dengan menggunakan beberapa instrumen ya, diantaranya MS untuk menentukan rumus massa molekul, lalu kita bisa sarankan rumus molekulnya. Dari sana kemudian kita bisa menggunakan spektrum inframerah untuk mengetahui gugus fungsinya, menggunakan spektrum UV untuk mengetahui kromofornya ataupun gugus yang yang ikatan rangkap terkonjugasi, dan juga menggunakan instrumen NMR ya untuk mengetahui struktur molekul baik struktur planarnya maupun struktur 3 dimensinya. Nah, setelah diketahui strukturnya, lalu kami juga melakukan uji terhadap toksisitasnya ya, dalam hal ini uji terhadap sel lain ya atau sel kanker ya. Yang kami ujikan ada beberapa sel kanker, diantaranya sel kanker leukemia, kanker darah, kemudian sel kanker payudara MCF7, sel kanker serviks, kemudian sel kanker melanoma, lalu juga sel kanker prostat. Nah, di sini kami melakukan secara in vitro ya dengan menggunakan suatu regen yang kemudian apabila sel kanker itu masih hidup ya, masih artinya tidak terhambat pertumbuhannya oleh suatu senyawa, maka akan terjadi perubahan warna dari biru ungu kepada pink ya. Nah, ini menggunakan zat warna untuk menunjukkan jumlah sel yang masih hidup. Nah, tapi kalau seandainya ekstrak atau senyawa ini aktif terhadap sel kanker, artinya dia bisa menghambat pertumbuhan sel kanker, maka tidak akan terjadi perubahan warna ya dari ungu ke pink ya. Nah, saya tampilkan di sini morfologi ya, yang sebelah kiri itu adalah senyawa yang relatif aktif, yang sebelah kanan itu yang kurang aktif. Secara morfologi kita lihat, kita bandingkan dengan kontrol ya, pada senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan sel, kita lihat jumlah selnya berkurang, sementara jika senyawa tersebut tidak aktif, pertumbuhan selnya pun juga tidak terjadi penghambatan begitu ya. Nah, di bawah penampakan dari tabung-tabung atau well-nya ya dalam untuk uji in vitro seperti
seperti itu. Dari sini, dari data ini kita bisa mengetahui harga IC50 atau konsentrasi senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker sebanyak 50%. Nah, hasil yang diperoleh dari penelitian kami telah diisolasi berbagai macam kelompok senyawa, diantaranya kelompok damaran triterpenoid dari spesies Aglaya eximia, smithii, dan glabrata. Di sini ada 12 senyawa, ya. Jadi ini semuanya kelompok triterpenoid damaran. Nah, dari ke-12 ini kita uji aktivitasnya, kita bandingkan terhadap kontrol positif, di situ kita menggunakan artonin E. Nah, IC50-nya 0,3, yang terlihat yang paling aktif di sini adalah dengan harga IC50 2,26 mikrogram per mililiter, yaitu untuk senyawa nomor 12 gitu. Ya. Nah, kemudian dari senyawa dari genus Aglaya argentea atau dari spesies Aglaya argentea, di sini kita melihat ada masih triterpenoid juga, ya, dan kita melakukan terhadap sel murin leukemia P388. Ya, di sini yang terbaik adalah senyawa nomor 15, ya. Nah, kemudian dari Aglaya elliptica, ya, kita menentukan juga aktivitasnya terhadap sel murin leukemia P388, ya. Nah, bisa dilihat struktur senyawanya dan juga IC50-nya. Nah, setelah itu juga dari kelompok steroid, ya. Nah, kelompok steroid itu mirip dengan triterpenoid, tetapi dia sudah kehilangan beberapa atom karbon, salah satunya karbon gemdimetil, ya, yang terikat pada karbon nomor 4. Gitu. Nah, di senyawa steroid ini, ya, setelah dilakukan sitotoksik, ya, maka senyawa dengan IC50 yang paling kecil, ya, ini yang paling aktif gitu. Nah, yaitu kita lihat di sini senyawa dari kelompok masih steroid juga, ya. Nah, di nomor 37, ya, di situ IC50-nya nomor 37 dan 38, ya, dengan IC50 yang 37 0,8. Nah, ini aktif sekali, ya, seperti itu. Kemudian dari kelompok sesquiterpen, ya. Nah, ini kita lihat ada 5 senyawa, ya, dari Aglaya, 2 buah Aglaya begitu, ya, yang mana kita lihat di sini masing-masing IC50-nya ada yang bagus juga, ya, pada senyawa 2, ya, yaitu 0,62 gitu. Nah, ini juga masih sesquiterpen, ya. Jadi ini sudah dipublikasikan, ya, oleh kami, ya. Itu bisa dilihat, ya, citasinya untuk senyawa-senyawa ini, ya. Ini juga dari Aglaya grandis, ya. Nah, kemudian dari kelompok lignan, ya, ini ada 1 senyawa, ya, berarti ini senyawa yang termasuk minor gitu. Kemudian ada alkaloid bisamida juga, ya, dan ini IC50-nya relatif sedang. Kemudian kelompok senyawa fenilalanin, ya, di sini kita ujikan juga terhadap sel HeLa, ya, dengan aktivitas yang baik pada senyawa 57, ya. Nah, ini kelompok pada sampai saat ini yang sudah kami publikasikan, senyawa kelompok flavoglin ada 1 senyawa yaitu metilrocaglat, dan dia memiliki IC50 yang sangat kecil yaitu 0,1 mikrogram per mililiter. Nah, ini berarti senyawa yang betul-betul potensial, ya, untuk menghambat pertumbuhan sel kanker begitu. Nah, ini di kelompok senyawa flavonoid. Nah, dari kesimpulan yang dari sekian tadi penelitian yang tadi, kami bisa menyimpulkan bahwa kami berhasil mengisolasi 60 senyawa dari 11 tumbuhan Aglaya, yang mana 25 triterpen, 45 sesquiterpen, 13 steroid, 2 alkaloid, 2 flavonoid, 2 fenilalanin, 1 lignan, dan 1 flavoglin. Nah, dari kelompok yang kami isolasi tersebut, maka metilrocaglat lah senyawa yang memiliki aktivitas paling tinggi dengan IC50 kurang dari 0,1 mikrogram per mililiter. Dan dari masing-masing kelompok senyawa, argitenin A dan 25 metoksil 5 damaran 20N, 3,24 diol yang memiliki IC50 yang relatif baik, ya. Kemudian ergosterol peroksida, ya, ini 0,8 mikromolar, karyofilen dan spatulenol masing-masing 0,62 dan 0,68. Nah, itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas paling baik di antara kelompok senyawanya.
Nah, kami menilai bahwa SAR-nya ya terdapat, hubungan antara kelompok senyawa dengan aktivitas. Kesimpulan kami bahwa flavagin kelompok senyawa yang paling, memiliki aktivitas sitotoksik yang paling tinggi dan kemudian, di antara triterpenoid jika tertutupnya cincin A, terbukanya rantai samping dan keberadaan gugus teroksigenasi pada rantai samping akan meningkatkan aktivitas sitotoksiknya. Sementara keberadaan gugus peroksida itu meningkatkan aktivitas pada senyawa steroid. Nah, sementara pada senyawa kelompok sesquiterpen, keberadaan cincin siklopropan dan ikatan rangkap dapat meningkatkan aktivitas sitotoksik senyawa. Nah, tentunya untuk tindak lanjut dari penelitian ini, kita akan melanjutkan kepada roadmap dan ini tentunya membutuhkan kepakaran di bidang farmakologi dan juga kedokteran ya. Nah, di sini kami akan melakukan pertama studi mekanisme penghambatan sel kansernya, lalu derivatisasi dan sintesis parsial dari senyawa yang berpotensil, lalu dilakukan preklinis lanjutan, uji klinis, lalu komersialisasi. Kami ucapkan banyak terima kasih ya kepada Rektor Unpad, ya, kemudian Dekan MIPA, Kepala Departemen Kimia, Kepala Laboratorium Sentral Unpad, ya, Kepala Lab Kimia Organik FMIPA Unpad, yang telah menjadi tempat ya bagi kami untuk melakukan penelitian dan juga berbagai hibah, baik hibah nasional maupun internasional, serta juga hibah riset Unpad ya, hibah internal. Kemudian juga kelompok kimia organik bahan alam ya, terkhusus Prof. Unang Supratman sebagai scientific leader pada kelompok ini dan juga tentunya rekan-rekan mahasiswa dan PLP ya yang banyak membantu pada penelitian ini. Nah, ini gambar rekan-rekan satu kelompok pusat studi ataupun KBK dan juga teman-teman dan kerjasama yang kami lakukan juga dengan kerjasama dalam negeri maupun luar negeri untuk beberapa pengukuran ya, kemudian juga publikasi bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga banyak manfaatnya ya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak hal-hal kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.